Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ethnoscience. Banyak yang salah paham tentang istilah ethnoscience ini. Kesalahpahaman ini biasanya di istilah ethnoscience itu sering dimaknai sebagai potensi lokal yang terkait dengan industri, yang terkait dengan ekonomi. Padahal istilah ethnoscience ini sebenarnya adalah sebagaimana namanya, yaitu sains etnik. Sebenarnya di dalam istilah ethnoscience ini sudah mengandung makna bahwa setiap bangsa, setiap komunitas itu senantiasa memiliki sains atau model keilmuan yang berbeda. Jadi, untuk bisa memahami istilah ethnoscience dengan baik, kita harus meyakini bahwa sains itu bisa berbeda-beda. Sains itu bisa berbeda-beda. Artinya, setiap bangsa, setiap komunitas, setiap kebudayaan sangat mungkin memiliki model atau cara mengetahui tentang sesuatu. Sebagaimana di dalam filsafat ilmu bahwa sebuah bangunan ilmu itu terdiri dari aspek ontologi, terus kemudian epistemologi dan aksiologi, maka untuk bisa menyebut sesuatu atau kumpulan atau paket keilmuan itu disebut sebagai ethnoscience atau tidak, kita harus bisa mendeskripsikan ini dengan baik. Apa ontologinya? Ya, bagaimana ontologinya? Ontologi ini bicara tentang apa yang dikaji itu, atau pandangan tentang apa itu sebenarnya bagaimana di sains etnik tersebut. Terus kemudian epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui dari apa itu. Terus kemudian aksiologi. Setelah kita mengetahui itu, lalu kemudian untuk apa pengetahuan itu? Nah, salah satu ethnoscience, salah satu sains yang saya pikir ini sangat menarik untuk dipelajari itu adalah ethnoscience di Jawa, atau paket atau kumpulan keilmuan-keilmuan yang ada di dalam kebudayaan Jawa. Misalkan di dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati ini, ya, di dalam kitab Wirid Hidayat Jati ini yang ditulis oleh Raden Ngabdi Ronggowarsito. Beliau dimakamkan atau disareke itu di Malar Trucuk, Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di dalam Wirid Hidayat Jati ini, kitab ini merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukan bagaimana pandangan orang Jawa tentang relasi antara Tuhan, alam, dan manusia. Sekali lagi, relasi antara Tuhan, alam, dan manusia. Banyak orang yang ketika berbicara tentang sisi aspek Tuhan di budaya Jawa sering mengutip dari kitab ini, Wirid Hidayat Jati ini. Kitab ini, buku yang saya pegang ini adalah versi terjemahan yang sudah kitab aslinya ditulis dalam aksara Jawa. Terus kemudian buku ini adalah versi Latinnya, ya, versi Latinnya yang sudah ditulis dalam huruf atau abjad Latin, bahasanya masih bahasa Jawa, ya. Dan ini versi ringkasnya atau ringkasannya. Misalkan kayak gini, ya, di dalam Wirid Hidayat Jati ini nanti kita akan bisa mengetahui sebenarnya hakikat manusia itu kayak apa, cara ontologi manusia itu kayak apa, terus kemudian Tuhan itu sebenarnya bagaimana, terus bagaimana relasi antara Tuhan, manusia, dan alam gitu. Dan ini sangat unik sekali, yang mungkin kalau kita bandingkan dengan sains modern, kita tidak akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Nah, karena dia yang bersifat unik itu, maka kemudian kita bisa menyebut bahwa ini adalah ethnoscience. Apakah di dalam Wirid Hidayat Jati ini terkandung juga misalkan paket keilmuan atau model-model keilmuan seperti kalau sekarang kita memahami ada fisika kayak gitu? Ada. Ini bukan hanya wirid untuk bagaimana manusia menempuh sehingga dia mendapatkan hidayat jati, yaitu hidayat yang sejati, ya. Tetapi ini juga menggambarkan bagaimana kita sebagai orang Jawa Muslim itu memahami relasi antara Tuhan, sains, dan alam.